Bab 66. Edward sekeluarga duduk di sofa, Denny menuangkan minuman untuk mereka dan tidak lupa berteriak memanggil putrinya, Mona, paman Edward sekeluarga sudah datang, cepatlah keluar. Denny, tidak usah sungkan-sungkan, kita tiba-tiba datang mengganggu sudah merasa tidak enak hati. Edward yang menjumpai Denny yang begitu hangat menyambutnya, hatinya merasa tidak enak. Kapten, tidak usah merasa tidak enak hati, kita sudah lama sekali tidak bertemu. Kalian datang ke rumah saya anggaplah sebagai rumah sendiri, nanti siang saya sudah memesan makanan di hotel, kita berdua boleh minum sepuasnya. Denny berkata sambil menuangkan minuman kepada Edward. Pada saat ini Mona berjalan keluar, dia sudah bertukar pakaian dengan setelan olahraga, rambutnya dikucir ekor kuda kelihatan sangat muda dan energi. Pandangannya jatuh pada sosok Dev. Dia merasa Dev sangat sederhana, sosoknya kelihatan sangat kolot seperti orang yang baru datang dari desa, mana ada mirip dengan putra pejabat tinggi? Mona, kenapa tidak menyapa paman Edward? Denny berkata kepada Mona Sunandar. Paman, Anda baik, Mona menjawab dengan linglung sama sekali tidak peduli, bahkan pandangannya sedikit mengandung penghinaan. Anak ini, kenapa kamu berlaku begitu? Denny yang melihat kelakuan anaknya ingin marah tapi dicegah oleh Edward. Baik-baik, Edward cepat-cepat mencegah Denny, dengan wajah tersenyum dia menganggukkan kepala kepada Mona. Kedua keluarga itu duduk bersama sambil mengobrol, kelihatan Mona sangat tidak betah. Kak Edward, saya mendengar Denny mengatakan setelah pensiun dari tentara Anda masuk ke pemerintahan, sekejap sudah lewat beberapa tahun, sekarang sudah kader tingkat biro bukan? Anita bertanya kepada Edward. Pertanyaan Anita seketika membuat wajah Edward menjadi merah, dengan serba salah dia berkata, tidak, saya sudah mengundurkan. Baru berusia berapa sudah mengundurkan diri? Apa tidak terlalu cepat? Anita bertanya dengan perasaan terkejut. Sudahlah, banyak sekali omong kosongmu, tanya ini itu, mau periksa akun ya? Denny melirik Anita sekilas. Sebenarnya sejak Edward mereka masuk, Denny sudah menyadari ada yang tidak beres, dia buka perusahaan dan sepanjang tahun berhubungan dengan para pejabat pemerintah, sedangkan di tubuh Edward tidak ada sedikit pun tanda-tanda seorang pejabat. Tetapi dia tidak membongkar kedoknya karena dia tahu istrinya adalah orang yang sombong. Jika dia tahu Edward sekeluarga adalah orang awam biasa mungkin seketika dia akan buang muka. Saya hanya sekedar bertanya karena rasa ingin tahu. Kenapa kamu cemas? Anita mendelik kepada Denny, kemudian lanjut bertanya kepada Edward, kakak Edward, kamu sampai jabatan apa baru mengundurkan diri? Edward menyadari dia tidak bisa menghindar lagi setelah dilanda pertanyaan bertubi-tubi dari Anita. Lagi pula dia mau memohon bantuan orang lain, tidak baik menyembunyikan kenyataan maka dengan canggung dia berkata, saya dikeluarkan. Edward terpaksa menjelaskan secara detail apa yang dialaminya beberapa tahun ini, dia sudah tidak memikirkan malu lagi. Sekarang baginya reputasi sudah tidak berarti apa-apa lagi. Setelah Anita mendengar ceritanya, senyum di wajahnya langsung sirna, kemudian dia mendelikkan matanya. Sedangkan wajah Denny menunjukkan rasa terkejut. Kapten, kamu sudah menderita beberapa tahun ini, kenapa tidak menghubungi saya? Sudah berlalu, sekarang Dev juga sudah keluar. Saya di sini ingin memohon bantuanmu, lihat apakah bisa mencarikan dia pekerjaan berat yang melelahkan juga tidak apa-apa. Edward bertanya sambil menunduk. Mantan narapidana, sekarang ini perusahaan mana yang berani menerimanya? Denny masih belum berbicara, Anita sudah menimbrung. Tata krama yang ditunjukkan Anita sekarang dan sebelumnya ibarat dua orang yang berbeda. Denny juga pelan-pelan mengkerutkan keningnya, perasaannya menjadi berat. Edward segera berkata, tidak apa-apa jika kamu merasa keberatan, saya akan menyuruhnya ke lokasi proyek untuk mencari pekerjaan. Bab 67. Kapten, terus terang saya beritahu sekarang perusahaan saya sedang mengalami masalah. Jika tidak bisa melewati masa sulit ini mungkin saya akan segera jatuh bangkrut. Jika saya menerima Dev bekerja, nanti akan menghambat karirnya. Denny berkata sambil menghela nafas. Edward yang mendengarnya merasa tidak enak hati lalu berkata, Denny, maaf jika sudah merepotkan urusan Dev mencari pekerjaan, tidak usah merepotkan kamu lagi. Perusahaan kamu menemui masalah apa? Menemui masalah apa? Kamu bisa menyelesaikan? Anita berkata sambil menyindir. Saya, Edward merasa serba salah dan malu. Tutup mulutmu, Denny melototi istrinya, lalu berkata dengan perasaan menyesal, Kapten, jangan hiraukan perkataan wanita ini, perusahaan kami mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan dekorasi Surya Mentari, tetapi pembayaran ditahan mereka sekarang dua perusahaan jadi terputus mungkin tidak bisa bertahan lagi. Tetapi masalah pekerjaan Dev, saya akan menyuruh Mona bertanya di perusahaannya. Perusahaan Mona juga merupakan perusahaan grup, perawatan dan kesejahteraan karyawan juga cukup bagus. Biarkan Dev masuk dulu dan bekerja dari awal secara pelan-pelan. Ayah, saya hanyalah seorang pegawai pemasaran, kamu jangan menambah beban pekerjaan saya. Belum selesai perkataan Denny, Mona sudah menimbrung dengan perasaan kurang senang. Kamu tidak mampu, tetapi bukankah Billy adalah manajer pemasaran? Masa seorang manajer tidak mampu menerima seorang karyawan? Denny bertanya. Dia. Sudahlah, ini sudah sepakat. Jika si Billy tidak bisa menyelesaikan masalah sepele ini, saya lihat kalian berdua juga tidak cocok berhubungan. Tidak menunggu Mona berbicara, Denny sudah langsung berkata dengan mengancam. Mona yang mendengarnya seketika bungkam tidak berkata lagi, hanya marah sambil memonyongkan mulutnya.
Suamiku, Mona sudah berusaha keras baru bisa masuk perusahaan itu, kamu berbuat begini bukan karena nambah beban putrimu lagi? Lagi pula mereka itu adalah perusahaan besar, mantan narapidana apakah bisa masuk? Anita melirik Dev sekilas, kemudian berkata kepada Denny dengan perasaan tidak puas. Dev yang mendengar Anita terus-menerus menyinggung mantan narapidana, hatinya merasa tidak nyaman, tetapi memandang sosok Denny yang baik, Dev tidak jadi emosi. Ayah, saya duluan mengatakan prediksi terburuk, saya hanya bertanggung jawab membawanya masuk. Dapat atau tidaknya dia diterima, ini harus dilihat kemampuan dia sendiri. Mona mendelikkan matanya lalu bangkit dan meninggalkan tempat, masuk ke dalam kamarnya. Kapten, budak ini memang mempunyai sifat seperti ini, jangan salahkan dia. Denny menjelaskan kepada Edward dengan perasaan serba salah. Edward tertawa pahit, sudah sampai tahap begini, dia masih bisa menyalahkan apa? Denny, sudah merepotkan kamu, kami masih ada hal lain, biarkan kami pamit duluan. Edward memahami tidak berguna lagi untuk tetap berada di sini, dia juga tidak bisa menjadi penyebab perselisihan di dalam keluarga mereka. Kapten, saya sudah memesan makanan di hotel, ayo kita bersama-sama makan terlebih dahulu. Denny Sunandar segera berkata, tidak usah lagi, di lain waktu saja. Edward melambaikan tangannya. Dev juga memapa ibunya berdiri. Denny juga tahu kelakuan istri dan putrinya telah membuat orang merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak hanya bisa menyesal sambil berkata, jika ada waktu, saya pribadi akan minum bersama Kapten. Denny mengantar Edward sekeluarga keluar, sedangkan Anita tetap duduk di sofa tidak bergerak sama sekali. Paman Sunandar, apa nama perusahaan yang mengutang perusahaan Anda? Setelah keluar dari pintu, Dev bertanya kepada Denny Sunandar. Namanya perusahaan dekorasi Surya Mentari, keponakan mengenal orang di dalam? Denny bertanya dengan ragu-ragu. Dev menggelengkan kepalanya, tidak, tetapi saya bisa mencoba, membantu Paman meminta kembali hutang tersebut. Keponakan, maksud hatimu Paman memahaminya, kamu bersusah payah baru keluar dari penjara, pekerjaan melanggar hukum jangan dilakukan lagi, baik-baiklah berbakti pada orang tuamu, kamu tidak perlu memikirkan urusan Paman. Denny masih mengira Dev akan menagih hutangnya dengan kekerasan, lagi pula Dev baru keluar dari penjara, mungkin mengenal beberapa berandalan atau yang lainnya. Bab 68. Dev tertawa, tenanglah Paman, saya tidak akan bertindak bodoh. Denny tertawa sambil menepuk-nepuk pundak Dev, tahu maksud baikmu, Paman sudah merasa sangat gembira. Sejak meninggalkan rumah Denny, Edward menghela nafas pelan, Dev, Paman Sunandar orangnya baik, jika besok kamu mendapat pekerjaan, harus lebih giat bekerja, jangan diremehkan orang lagi. Dapat diketahui bahwa Edward sangat emosi terhadap kelakuan istri dan putri dari Denny Sunandar, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan, siapa suruh dirinya tidak mempunyai kemampuan mau mengharapkan bantuan orang lain. Iya, saya sudah tahu. Dev menganggukkan kepalanya. Bagaimana dengan Yvonne? Dilihat dari situasi hari ini, tidak mungkin lagi kita memohon. Celine berkata dengan muram. Semula sudah berjanji akan mencarikan pekerjaan untuk Yvonne, sekarang sama sekali tidak berani menyinggungnya. Edward yang mendengarnya menunduk dan terdiam sambil menyalakan sebatang rokok, dia juga tidak tahu mau bagaimana mengatakan kepada Melissa. Ibu, ayah tidak usah risau, mengenai pekerjaan Yvonne saya akan mencari jalan jika saya dapat masuk ke perusahaan, saya dapat membawanya masuk sekalian. Melihat situasi begini Dev menenangkan orang tuanya. Ya terpaksa beginilah, Edward menganggukkan kepalanya. Setelah menghentikan sebuah mobil sewa, mereka mengarah pulang ke rumah. Di dalam mobil Dev mengirimkan pesan kepada Tuan Jansen, menceritakan secara singkat masalah yang dihadapi Denny Sunandar. Dia menyuruh Tuan Jansen untuk meminta kembali hutang perusahaan dekorasi Surya Mentari. Setelah selesai memberi perintah, Dev menyimpan ponselnya lalu menutup matanya beristirahat sebentar. Segera mereka memasuki kompleks perumahan. Pada saat ini tampak Yvonne sedang mondar-mandir di depan pintu seperti sedang menghadapi masalah serius. Yvonne, sedang apa kamu di sini? Melihat Yvonne berada di depan pintu rumahnya, Dev menatap heran. Edward yang menjumpai Yvonne berada di depan rumahnya mengira dia sedang menunggu mereka untuk bertanya tentang pekerjaannya sehingga dia merasa malu. Lalu berkata kepada Dev, Dev kamu bicaralah dengan Yvonne, saya dan ibumu pulang duluan. Menjelaskannya kepada Yvonne, karena dia sebagai orang yang mabuk semalam begitu yakin memberi janji, hari ini janji malah tidak bisa ditepati. Setelah Edward dan Celine pergi, Dev bertanya kepada Yvonne, Yvonne, apa yang telah terjadi? Kak Dev, saya takut, para lintah darat itu mau datang mencari saya takut ibu mengetahuinya. Air mata tergenang di mata Yvonne dengan cemas dia berkata kepada Dev, jangan takut Yvonne, ada saya di sini jika mereka datang saya yang akan menghadapinya. Dev menepuk-nepuk Yvonne sambil menenangkannya. Kak Dev, kamu jangan berkelahi, saya tidak ingin gara-gara saya, kamu ditangkap lagi. Sekarang Yvonne hanya bisa mengandalkan Dev, tetapi dia juga tidak ingin Dev berkelahi gara-gara masalahnya. Tenanglah, saya tidak akan berkelahi, Dev tersenyum. Pada saat Dev sedang berbicara dengan Yvonne, tiba-tiba sebuah mobil SUV berhenti di depan mereka. Dari dalam mobil turun 4 orang bertubuh kekar dan kasar. Salah seorang memakai kalung emas yang besar, dia yang menjadi kepalanya, wajahnya seram. Yvonne yang melihat beberapa orang ini, takut sampai mencari perlindungan di belakang tubuh Dev.
Gadis kecil, apakah uangnya sudah disediakan? Jika hari ini masih tidak bisa bayar, saya akan memindahkan barang-barang di rumahmu. Pria yang memakai kalung emas itu berkata kepada Yvonne. Saya tidak memiliki uang, bolehkah memberi waktu lagi beberapa hari? Yvonne bertanya sambil mengharap. Tidak bisa, sehari pun tidak bisa. Jika di rumahmu tidak ada barang berharga maka kamu ikut saya lihat tampangmu yang lumayan, masih bisa laku banyak bang. Selesai berkata orang yang memakai kalung emas itu langsung menangkap Yvonne, sama sekali tidak menghinakan Dev. Bab 69. Tetapi tangan orang itu baru dijulurkan keluar, sudah ditangkap oleh Dev. Hutang dia saya yang akan membayarnya, kamu jangan turun tangan. Dev berkata pelan kepada orang yang memakai kalung emas itu. Kamu membayar, orang itu menilai Dev sejenak, melihat pakaiannya yang sederhana, sekujur tubuhnya dari atas ke bawah tidak sampai 200.000, dia tertawa dingin. Kamu tahu dia utang berapa duit? 1 miliar, Dev berkata. Hang, 1 miliar tidak cukup. Orang yang memakai kalung emas itu mendengus. Kenapa bisa tidak cukup? Minggu lalu kamu yang bilang asalkan saya membayar 1 miliar sudah cukup. Yvonne yang mendengarnya dengan cemas bertanya. Minggu lalu adalah masalah minggu lalu, apakah uangku tidak perlu bunga? Sekarang 1,3 miliar, kurang 1% pun tidak boleh. Orang yang memakai kalung emas itu meringis, dia berkata dengan penuh penghinaan. Yvonne yang mendengarnya terpelongo, hanya dalam waktu seminggu, naik 300 juta, walaupun dirinya mempunyai mesin cetak juga tidak akan sanggup membayar hutang lintah darat ini. Baik, 1,3 miliar, saya akan membayarnya. Dev berkata dengan ringan. Melihat Dev mengiyakan dengan begitu cepat orang itu juga terpelongo, bahkan Yvonne juga membelalakan matanya, dengan tidak percaya menatap Dev. Kak Dev, kamu mana ada begitu banyak uang? Yvonne mengetahui Dev tidak mungkin mempunyai begitu banyak uang, baru keluar dari penjara beberapa hari bahkan pekerjaan juga tidak ada, bagaimana mungkin bisa mempunyai 1 miliar lebih? Orang yang memakai kalung emas itu mendengar perkataan Yvonne, dengan bengis menatap Dev, anak muda, kamu yakin kamu mempunyai uang? Jika berani mempermainkan saya, kamu akan tahu akibatnya. Sambil berkata, orang itu mengeluarkan sebilah belati, dengan pelan menggores ringan di bawah dagunya. Melihat pihak lawan menghunuskan belati, Yvonne takut sampai wajahnya pucat pasi, dengan ketat bersembunyi di belakang tubuh Dev. Saya sudah bilang akan memberi, pasti akan kuberikan, kalian ikut saya ke bank untuk mengambil uang. Wajah Dev terlihat tenang, sama sekali tidak ada perasaan panik. Orang yang memakai kalung emas itu melihat Dev begitu tenang dalam matanya terlintas kesan salut dan dia berkata, baiklah, melihat kamu adalah seorang ksatria saya mempercayai dan akan ikut denganmu ke bank. Setelah selesai berkata orang yang memakai kalung emas itu memberi jalan, dia memberi tanda dengan matanya, segera ada anak buahnya yang membuka pintu mobil. Ayo jalan, masuklah ke mobil. Orang yang memakai kalung emas itu menggoyangkan kepalanya. Yvonne, kamu pulang ke rumah dulu, jangan bilang pada ibumu dan orang tuaku, sebentar lagi saya akan pulang. Dev memutar badan dan berkata dengan suara ringan kepada Yvonne. Kak Dev. Yvonne menarik lengan Dev, dalam matanya penuh rasa khawatir. Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Dev tersenyum kemudian memutar badan menuju ke arah mobil. Melihat mobil yang meninggalkan tempat itu, air mata Yvonne jatuh bercucuran. Dia tidak tahu akibat yang akan dialami Dev setelah dibawa pergi oleh orang-orang itu. Dengan cepat mobil yang membawa Dev telah sampai di sebuah bank. Ingat, jangan bertindak macam-macam, kita akan menunggumu di luar. Orang yang memakai kalung emas itu berkata sambil mengancam Dev. Dev tidak menggubrisnya, tetapi langsung berjalan ke dalam bank. Pada saat ini di dalam bank banyak orang yang sedang bertransaksi, Dev harus antri menunggu giliran. Tuan, jika Anda ingin mengambil uang, bisa langsung di mesin ATM, dengan demikian tidak perlu antri. Seorang petugas bank menyampaikan dengan sopan kepada Dev. Saya mau menarik uang yang banyak, mesin ATM tidak bisa digunakan. Dev berkata dengan sopan sambil tersenyum. Tuan, boleh tanya Anda ingin menarik berapa? Pegawai itu bertanya. 1 miliar lebih. Baru selesai ucapan Dev, orang-orang yang berbaris di depannya seketika berbalik melihatnya. 1 miliar bukanlah angka yang kecil. Bab 70. Dev Collin. Pada saat ini, di barisan orang yang antri, seorang yang berpakaian modis dengan riasan yang menor berteriak memanggil Dev. Wanita ini memakai kacamata hitam besar yang menutupi hampir setengah wajahnya. Siapa kamu? Dev mengkerutkan keningnya, melirik wanita ini sekilas. Ini saya, Melanie. Wanita itu melepaskan kacamata hitamnya. Dev segera tersadar dan berkata, rupanya kamu, saya hampir tidak mengenalmu. Melanie adalah teman sekelas Dev waktu di SMP mereka berdua balikan merupakan teman sebangku dulu. Melanie adalah seorang yang ceroboh, tetapi sekarang dia kelihatan begitu modis. Melanie menilai Dev sekilas, kemudian berkata dengan pandangan mata mengandung ejekan, saya dengar kamu masuk penjara, kapan kamu keluar? Dia begitu terus terang mengatakan masalah masuk penjara di depan umum, sangat jelas maksud tersembunyi ingin mempermalukan Dev. Dulu waktu mereka duduk sebangku, Melanie pernah menulis surat cinta kepada Dev dan waktu itu ayah Dev menjabat di pemerintahan, keadaan keluarganya juga lumayan bagus, banyak cewek yang menyukai Dev. Tetapi Dev tidak pernah menanggapi Melanie, karena Melanie waktu itu sama sekali tidak menonjol. Baru keluar beberapa hari. Dev tertawa ringan dan menjawab dengan terus terang.
Baru keluar, sudah mau menarik 1 miliar lebih? Kamu sangat berduit. Melanie berkata sambil tertawa dingin. Dave juga ikut tertawa, tidak berkata apa-apa, tetapi mengalihkan pembicaraan, kapan kamu datang ke kota Surau? Dengar-dengar setelah lulus SMA kamu tidak lanjut kuliah? Benar, saya sekolah sampai tamat SMA, tetapi saya sekarang lebih baik dibandingkan kamu yang seorang mahasiswa. Melanie berkata, dia menunjuk ke arah seorang lelaki setengah baya yang gemuk dan kasar lalu berkata, "In adalah teman pria saya, merupakan lolosan sebuah perusahaan, asetnya puluhan miliar, hari ini saya datang mengurus kartu di kemudian hari uangnya akan dipegang Zawa." Melanie bangga dengan dirinya sendiri, walaupun pula setengah baya itu kelihatan lebih madani bapaknya, tetapi dia sendiri sama sekali tidak menyadari ada yang salah, asalkan dia mempunyai duit sudah cukup. Dave melihat sekilas pria setengah baya yang gemuk, lalu tersenyum. Kalau begitu selamat untukmu, telah menemukan seorang teman pria yang berduit. Walaupun Dave hanya tersenyum, tetapi Melanie merasa hatinya sangat membenci, dia merasa Dave sedang mentertawakan dirinya. Tuan, untuk penarikan di atas 500 juta harus dengan perjanjian dulu, apakah kamu sudah membuat janji? Pegawai bank yang mengetahui Dave adalah mantan narapidana yang baru keluar dari penjara, logat bicaranya menjadi keras. Saya ada keperluan mendadak jadi tidak buat perjanjian, apakah bisa diberi kelonggaran? Dave bertanya kepada pegawai bank tersebut. Dave, ada keperluan mendadak apa butuh uang 1 miliar lebih? Melihat keadaanmu juga tidak mirip punya uang 1 miliar, apakah sengaja berlagak kaya? Melanie bertanya dengan tertawa dingin. Dave tidak menggubrisnya, tetapi dia mengeluarkan kartunya, menyerahkan kepada pegawai bank dan berkata, "Di dalam kartu ini ada 10 miliar, saya sekarang cuma hendak menarik 1,3 miliar, apakah bisa diberi kelonggaran?" 10 miliar? Kamu bercanda, kamu punya 10 miliar? Kamu hanyalah mantan narapidana yang baru keluar penjara, bagaimana mungkin mempunyai begitu banyak uang? Melanie tertawa dingin, dengan wajah penuh ejekan melihati Dave. Sedangkan pegawai bank tersebut juga tidak sabaran, dengan muka dingin dia berkata, "Biarpun kamu mempunyai 20 miliar, ini tetap peraturan bank, tidak bisa." Tetapi belum selesai bicaranya, pegawai bank itu tiba-tiba melihat kartu di tangan Dave, seketika dia terperangah, mendelikkan sepasang mata bulatnya. Karena kartu itu adalah pemberian Juan Tanaka kepada Dave, sedangkan Juan Tanaka adakah orang terkaya di kota Surau, kartunya mempunyai tanda-tanda khusus, pegawai bank akan segera mengenalinya dengan sekali pandang, ini adalah kartu bank dari keluarga Tanaka, sedangkan Dave dapat memilikinya, pastilah bukan orang biasa. Bab 71. Pak, duduklah sebentar di sini, aku akan segera bertanya kepada manajer. Melihat kartu di tangan Dave, sikap karyawan langsung berubah drastis. Oke, Dave mengangguk dan duduk di samping untuk beristirahat, dan anggota karyawan buru-buru pergi mencari manajer untuk meminta arahan. Kali ini, Melanie sedikit heran, dia tidak mengerti mengapa tiba-tiba karyawan bank ini menjadi begitu sopan terhadap Dave. Dave, apakah kamu benar-benar punya uang sebesar 1 triliun? Melihat perubahan sikap karyawan yang mendadak itu, Melanie pun bertanya kepada Dave dengan ragu. Apa urusanmu? Dave tersenyum dingin. Dave, asalkan kamu tahu, memalsukan dokumen keuangan adalah tindakan ilegal. Kamu adalah mantan tahanan penjara, bagaimana kamu bisa memiliki uang sebesar 1 triliun? Kamu kira aku tidak tahu, kalian sekarang tinggal di komplek pemukiman yang sudah tua, dan pekerjaan ayahmu saat ini adalah tukang sapu jalanan, bagaimana mungkin kamu bisa mempunyai uang sebanyak 1 triliun? Bagaimanapun Melanie berpikir, dia tidak bisa pernah percaya bahwa Dave mempunyai uang sebanyak 1 triliun. Jika dia memang mempunyai uang sebanyak itu, bagaimana mungkin dia bisa tinggal di pemukiman kumuh seperti itu? Apalagi, Dave baru saja keluar dari penjara, tidak mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak triliun dalam beberapa hari. Dia merasa Dave pasti memiliki alasan tersendiri sehingga dia sengaja bertindak seperti itu di depannya, makanya dia berkata begitu. Ketika pelanggan lain di bank mendengar apa yang dikatakan Melanie, mereka juga menatap Dave dengan rasa ingin tahu. Sekarang ini, mereka semua menggunakan kartu untuk menarik uang, ada atau tidaknya uang di kartu, akan segera mereka ketahui setelah mengecek kartu itu. Tidak mungkin ada orang yang dengan bodoh memalsukan kartu bank. Tidak beberapa lama kemudian, karyawan bank yang baru saja pergi datang kembali dengan tergesa-gesa bersama seorang pria parubaya yang memakai kacamata. "Halo Pak, aku manajer bank ini. Ada yang bisa aku bantu?" Pria parubaya itu berjalan ke depan Dave dan bertanya dengan sopan. "Aku ingin menarik 1,3 miliar, tetapi aku tidak membuat janji. Bisakah aku menariknya?" kata Dave sambil menyerahkan kartunya pada manajer bank itu. Ekspresi manajer bank juga sedikit berubah setelah melihat kartu bank itu. "Bisa, Bapak tidak perlu membuat janji, namun saat ini kami tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Aku akan mengatur seseorang untuk mengantarkan uang tunai dari tempat lain, Bapak bisa pergi ke kantorku untuk beristirahat dulu." Dave mengangguk dan bangkit untuk pergi ke kantor untuk menunggu. Melihat ini Melanie tercengang. Dia menghentikan manajer bank dan berkata, "Ada apa dengan bank kalian? Mengapa bisa menarik uang tanpa perlu membuat janji? Dia hanya seorang mantan tahanan penjara. Kalian bahkan tidak mengecek apakah dia ada atau tidak uang di dalam kartunya, dan langsung setuju. Jika begitu, aku juga akan mengambil uang sebesar 1 miliar sekarang."
Melanie meraung dengan agresif, dan kemudian berkata kepada pacarnya, suamiku, kami juga ingin mengambil 1 juta. Pacar Melanie pun datang dan melirik Dev, lalu dia mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada manajer bank. Aku juga punya 1 triliun di kartu ini, dan aku ingin menarik 1 miliar sekarang. Manajer bank tidak menghiraukannya dan berkata dengan santai, tidak dapat menarik uang tanpa membuat janji. Kalimat ini membuat Melanie murka, ini tidak adil. Kartu Dev mempunyai uang sebesar 1 triliun dan dia dapat menarik uang secara langsung tanpa membuat janji. Kartu mereka juga mempunyai uang sebesar 1 triliun, tetapi mereka harus membuat janji. Bank seperti apa ini? Aku akan melaporkan kalian, kenapa dia tidak perlu membuat janji, sedangkan kami harus membuat janji? Kami juga mempunyai uang sebesar 1 triliun di kartu kita, tidakkah kamu dengar itu? Melanie meraung pada manajer bank. Pria ini adalah VIP tertinggi bank kami, jadi dia tidak perlu membuat janji, sedangkan kalian hanya pelanggan biasa, tidak ada yang perlu dibandingkan. Manajer bank berkata dengan cuek. Paru-paru Melanie hampir meledak karena marah, dan matanya tiba-tiba menatap, dia adalah VIP tertinggimu? Apakah kamu salah? Dia hanya seorang mantan tahanan penjara, seorang tahanan yang baru saja bebas. Bab 72. Kartu pria ini adalah kartu khusus milik keluarga Tanaka. Kami mengenali kartunya, bukan orangnya. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing dengan keluarga Tanaka? Hinaan terpancar dari mata manajer bank. Melanie tertegun sejenak mendengar ucapan itu, dan orang-orang di sekitar mereka pun berseru. Harus diketahui bahwa keluarga Tanaka adalah keluarga terkaya di kota Surau. Tidak heran jika sikap para karyawan berubah drastis ketika melihat kartu yang ada di tangan Dev. Datang sendiri untuk menarik uang dengan kartu keluarga Tanaka, bahkan hanya dengan satu panggilan telepon saja bank akan mengatur orang untuk mengantar uang secara langsung. Pelanggan besar seperti ini adalah target semua bank. Mendengar bahwa Dev memegang kartu khusus keluarga Tanaka, wajah pacar Melanie pun berubah pucat. Jika ternyata Dev memiliki hubungan dengan keluarga Tanaka, hanya dengan satu kalimat, perusahaan kecilnya akan segera bangkrut. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia mempunyai kartu khusus keluarga Tanaka, dia pasti mencurinya, atau mungkin memungutnya. Dia tidak mungkin memiliki hubungan dengan keluarga Tanaka. Melanie tidak percaya, Dev hanyalah seorang yang biasa-biasa aja, malah dia baru saja keluar dari penjara. Bagaimana dia bisa mempunyai hubungan dengan keluarga Tanaka? Melihat Melanie masih berteriak, wajah manajer bank berubah dingin. Penjaga keamanan, usir mereka untukku. 2 penjaga keamanan segera datang untuk mengusir Melanie dan juga pacar Melanie. Sebenarnya ada apa ini? Teman sekelasmu mempunyai hubungan apa dengan keluarga Tanaka? Tanya pacar Melanie dengan gelisah. Aku tidak pernah mendengar bahwa dia mempunyai hubungannya dengan keluarga Tanaka. Jika dia mempunyai hubungannya dengan keluarga Tanaka, dia tidak akan masuk penjara. Dia baru saja keluar dari penjara selama beberapa hari. Bagaimana dia bisa mempunyai hubungannya dengan keluarga Tanaka? Dia pasti memungut kartu bank itu. Manajer bank di sini bodoh? Melanie berkata dengan marah. Baiklah, tidak peduli dia memungutnya atau bukan. Ayo pergi. Pacar Melanie tidak ingin terlibat. Jika Dev benar-benar berhubungan dengan keluarga Tanaka, maka dia sudah sial. Melanie dan pacarnya yang gemuk baru saja keluar dari bank. Mereka telah menunggu di luar untuk melihat orang-orang Dev, dan segera menyambut mereka. Bos Kevin, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Pria dengan rantai emas itu berkata dengan tersenyum. Ternyata kamu Gilbert, apa yang kalian lakukan di sini? Tanya pacar Melanie. Ada seorang pria yang berutang uang kepada kita hanya sedang menunggu dia menarik uang. Ucap Gilbert santai. Oh begitu, aku masih punya urusan, jika ada waktu mari minum bersama. Selesai berbicara, pacar Melanie pun menarik Melanie pergi. Lagian, orang-orang ini bukan orang baik, dia tidak ingin terlalu bersinggungan dengan orang-orang ini. Namun siapa sangka bahwa Melanie sama sekali tidak bergerak, dan dengan penasaran bertanya, apakah orang yang berutang itu bernama Dev? Dev, Gilbert tertegun, tetapi dengan cepat bereaksi, ya, sepertinya namanya Dev, dan utang dia sebesar 1.300.000.000. Melanie sangat senang sehingga dia hampir melompat ketika dia mendengarnya. Pantas saja mengapa Dev harus menarik uang sebesar 1.300.000.000 hari ini? Ternyata dia berutang uang kepada orang lain dan terjebak untuk membayarnya. Cibir Melanie, lalu dia berkata kepada Gilbert, bagaimana dia bisa berutang uang kepada kalian? Gilbert tidak menjawab Melanie, tetapi melihat ke arah bos Kevin yang berada di sisi lain. Bos Kevin tersenyum, dia adalah pacarku. Mendengar itu, Gilbert pun tersenyum. Karena ini pacar bos Kevin, maka aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ada seorang wanita yang meminjam riba dari kami. Anak ini membantunya untuk membayar hutang. Bukan dia yang berutang uang kepada kami. Ternyata adalah pinjaman riba, kamu bisa meminta bunga lebih banyak. Dev memiliki uang sebesar 1 triliun di kartunya. Melanie berbisik kepada Gilbert. Bab 73. 1 triliun, Gilbert tertegun, dan kemudian wajahnya bersinar gembira. Apakah dia benar-benar memiliki 1 triliun? Ternyata anak itu adalah orang kaya. Melanie menjelaskan dengan cepat, untuk apa aku membohongimu? Dia sendiri yang mengatakannya di bank tadi. Setelah beberapa saat, dia benar-benar dapat menarik uang sebesar 1.300.000.000. Bukankah itu membuktikan bahwa dia mempunyai banyak uang di kartunya? Masuk akal, Gilbert mengangguk.
Sudah, aku masih ada urusan, ayo cepat pergi. Bos Kevin menarik Melanie dengan tenaga. Apa yang kamu takutkan? Mari kita tunggu Dev keluar sebentar di sini, lalu pergi. Aku ingin melihat apakah Dev benar-benar mempunyai uang sebesar 1 triliun. Melanie menarik dirinya, dia tidak ingin pergi, dia masih ingin melihat rasa malu Dev untuk sesaat. Bos Kevin tidak punya pilihan selain ikut berdiri dan menunggu. 10 menit kemudian, Dev keluar dengan tas besar penuh uang tunai. Melihat Dev keluar dengan tas besar berisi uang tunai di tangannya, Gilbert membawa orang untuk segera menyambutnya. Melihat ini, Melanie juga mengikuti, dia ingin melihat apakah Dev benar-benar menarik uangnya. Ketika Dev melihat bahwa Melanie tidak pergi, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak peduli. Hei, mana uangnya? Gilbert bertanya pada Dev. Dev melemparkan tas yang ada di tangannya ke tanah, dan semua uang kertas di tas itu pun terlihat. Melihat begitu banyak uang, mata anak buah Gilbert pun memerah. Melanie juga sedikit terkejut. 1,3 miliar, tidak kurang sedikit pun, semuanya ada di sini. Dev berkata dengan santai. Anak buah Gilbert buru-buru ingin mengumpulkan uang, tetapi dihentikan oleh Gilbert. Wah, sepertinya uang sebesar 1,3 miliar ini tidak cukup. Meskipun Gilbert juga ingin mengambil uang itu, tetapi mengetahui bahwa Dev mempunyai uang sebesar 1 triliun, dia ingin memeras lebih banyak. Maksudnya, Pak? Dev mengerutkan kening. Tidak bermaksud apa-apa, aku salah menghitung bunganya tadi, sekarang untuk hutang dan bunganya sudah 2 miliar. Gilbert sedikit mengangkat sudut bibirnya. Wajah Dev berubah masam dan dari pancaran matanya terlihat niat untuk membunuh. Bukannya kamu mempunyai uang sebesar 1 triliun? 2 miliar itu tidak seberapa, masuk dan tembrik saja lagi. Melanie berkata pada Dev sambil menatap kemalangannya. Deva menghiraukan Melanie dan berkata pada Gilbert, 1,3 miliar juga, jika kamu tidak mau mengambilnya, maka aku akan menabungnya kembali. Dev membungkuk untuk mengambil uang dan menabungnya kembali. Hei, uang ini bukan lagi punyamu. Kamu tidak boleh menyentuh lagi. Gilbert mengangkat kakinya untuk menginjak bagian atas tas itu. Kedua anak buah di samping Gilbert segera mengulurkan tangan untuk meraih bahu Dev dan mencoba untuk mengendalikan Dev. Namun yang membuat mereka terkejut adalah sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak dapat menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, Dev tidak sedikit pun bergerak. Dev mengedipkan matanya, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan kedua anak buah itu, meremasnya dengan lembut, terdengar suara tulang retak, dan seketika kedua anak buah ini menjerit kesakitan. Orang-orang yang berani menyentuhku itu mencari mati. Wajah Gilbert menghitam ketika dia melihat hal ini, dan dia menendang Dev satu kakinya. Pukul dia sampai mati, bunuh dia. Melanie sangat senang melihat hal ini dan berteriak. Namun siapa sangka, saat Gilbert mengangkat kakinya untuk menendang Dev, Dev juga menendangnya dan langsung menendang Gilbert keluar. Lalu Dev memutarkan tangannya dan lengan kedua anak buah itu pun terpelintir, suara meraung kesakitan pun terdengar dari mulut kedua orang itu. Saat ini, hanya tersisa satu anak buah, sisanya ketakutan lalu melarikan diri, preman-preman ini tidak loyal. Dev berjalan pelan ke arah Gilbert, wajah Gilbert sekarang pucat, seperti organ dalamnya telah dipelintir oleh pisau. Bab 74. Melihat Dev berjalan ke arahnya, Gilbert sangat ingin bangkit, namun rasa sakit akibat tendangan Dev membuatnya tidak bisa berdiri sama sekali. Tendangan Dev sangat bertenaga. Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Di belakangku adalah geng naga api, dan pemimpin geng kami adalah Stanley. Melihat wajah muram Dev, Gilbert sangat ketakutan sehingga dia bergegas keluar dari geng naga api. Stanley, Dev mencibir, jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah anggota geng naga api, aku mungkin saja melepasmu, tapi sekarang kamu tidak ada kesempatan lagi. Selesai bicara, Dev menginjakkan satu kakinya untuk menghancurkan kedua kaki Gilbert, dokter tulang terbaik pun tidak dapat menyambungkannya kembali. Ah! Gilbert berteriak putus asa karena rasa sakit itu, dia tidak berhenti berguling di tanah. Melihat Dev dengan dingin melakukan tindakan kejam, Melanie ketakutan, sekujur tubuhnya bergetar, dan ketakutan terpancar dari matanya. Sedangkan bos Kevin, dia juga berkeringat dingin dan kakinya sedikit gemetar. Dev mengambil uang itu dari lantai dan hanya menatap Melanie dengan dingin. Namun satu tatapan yang menakutkan itu mengakibatkan Melanie terkulai ke tanah. Dev tersenyum sinis melihat Melanie seperti itu, lalu langsung masuk ke bank untuk menyetor uangnya lagi. Ketika Dev kembali ke rumah, dia menemukan bahwa Yvonne dan Melissa masih di sana. Melihat Dev kembali, Yvonne segera menyambutnya dengan penuh semangat. Yvonne ingin bertanya kepada Dev, tetapi mengingat bahwa ada ibunya, dia tidak jadi berbicara. Dev, kemana kamu pergi? Yvonne telah lama menunggumu, kalian berdua pergilah jalan-jalan dan mengobrol. Celine mendengar bahwa Dev telah kembali, jadi dia menegur dengan tidak puas. Bu, aku pergi mengurus sedikit urusan. Jelas Dev. Bibi Celine, aku akan pergi dengan Kak Dev untuk jalan-jalan. Yvonne menarik Dev dan berjalan keluar, saat ini, dia sangat ingin tahu bagaimana Dev menangani masalah ini. Baik, ayo pergi, aku akan mengobrol sebentar dengan kalian, lalu makan siang bersama di rumahku. Celine mengangguk senang. Dev pergi bersama Yvonne, dan Celine berkata dengan ekspresi lega, Bibi Melissa, aku pikir kedua anak ini lumayan cocok.
Aku rasa tidak buruk juga, hahaha. Melissa juga tertawa. Kak Dev, apakah orang-orang itu mempersulitmu? Apakah mereka memukulmu? Yvonne bertanya dengan penuh semangat saat berjalan keluar pintu. Tidak, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah riba lagi. Tidak ada masalah lagi, kedepannya, bekerjalah dengan baik. Aku akan pergi ke wawancara besok. Jika bisa, aku akan membawa kamu ke sana, lalu cari seorang pacar, kamu juga harus jeli dan waspada. Dev sedikit tersenyum. Yvonne mengangguk, menatap Dev dengan rasa cinta, tetapi Dev tidak menghiraukannya. Dev hanya menganggap Yvonne sebagai adik perempuan dan tidak ada maksud lain, dia tidak ingin Yvonne salah paham. Saat Dev berjalan mengikuti Yvonne di lantai dasar pemukiman, tiba-tiba teleponnya berdering, Yuki meneleponnya. Dev, kemana kamu? Mengapa kamu tidak di kompleks perumahan Bumi Indah? Aku bertanya kepada penjaga keamanan, mereka mengatakan bahwa kalian semua sudah pergi. Yuki pergi ke perumahan Bumi Indah untuk mencari Dev dan menemukan bahwa Dev tidak ada di sana. Orang tuaku tidak terbiasa tinggal di sana, jadi kami kembali untuk tinggal di sini. Meskipun agak kumuh, namun ada banyak tetangga di lingkungan ini, dan mereka semua akrab. Dev berbohong karena dia tidak tahu mengapa orang tuanya meninggalkan kompleks perumahan Bumi Indah. Oh, kekecewaan terdengar dalam dengusan Yuki. Setelah beberapa obrolan lagi, Dev menutup sambungan telepon. Kak Dev, apakah itu pacarmu? Yvonne bertanya dengan suara kecil setelah Dev menutup telepon. Dev tertegun, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Yvonne, apakah saat Yuki adalah pacarnya atau bukan, Dev sendiri tidak tahu, lagi pula, keduanya belum resmi menjalin hubungan. Bab 75. Melihat Dev tertegun, Yvonne tersenyum, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Dev hanya diam dan tersenyum, setelah berjalan-jalan dengan Yvonne sebentar, mereka berdua kembali untuk makan siang. Pada saat yang sama, di Rumah Sakit Nasional, Navarro terbaring bosan di rumah sakit. Dia ingin pulang dari rumah sakit namun, ayahnya Robert tidak setuju, memintanya untuk tinggal di rumah sakit lukanya benar-benar sembuh. Dengan kekayaan keluarga Quintan, bahkan jika Navarro tinggal di rumah sakit selama 1 tahun tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Saat Navarro merasa bosan, pintu kamar rumah sakit terbuka, Sana masuk dengan membawa bekal makanan. Kak Navarro, aku beritahu satu kabar baik, petik 2. Sana berkata dengan penuh semangat saat dia masuk. Kabar baik apa? Navarro bertanya. Dev telah diusir dari kompleks perumahan Bumi Indah, mungkin hubungannya dengan Yuki telah berakhir. Sana berkata dengan penuh semangat. Kenapa? Navarro juga sangat gembira. Jika tidak ada perlindungan dari keluarga Tanaka, Dev bukanlah apa-apa. Membunuh Dev menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Kenapa lagi, kurasa Yuki sudah tidak menyukai Dev lagi, mungkin dia hanya menggoda Dev. Lagi pula, mereka berdua juga bukan dari kalangan keluarga yang sama, bagaimana mungkin Yuki bisa menyukainya? Pagi ini, penjaga keamanan di komplek perumahan Bumi Indah berkata, orang tua Dev telah pergi dengan membawa barang-barang mereka untuk kembali ke pemukiman yang dulu. Kata Sana. Hahaha, bagus. Navarro tertawa keras, saat aku sembuh nanti, mau lihat bagaimana aku membereskan Dev, aku ingin dia hidup tidak lebih baik daripada mati. Kesesokan paginya, Denny menelepon, dia telah meminta Mona menjemput Dev untuk bersama pergi ke perusahaan Mona. Ketika Edward mendengar ini, dan buru-buru mendesak Dev untuk bangun. Dev, kamu harus menampilkan yang terbaik hari ini. Ini adalah perusahaan besar. Jika kamu dapat bekerja di sana, dan selanjutnya menjadi manajer departemen, masa depanmu akan tenteram. Ucap Edward menasihati Dev. Aku tahu, ayah. Dev mengangguk, mengambil sepotong pakaian dan mengenakannya. Kamu mau pergi wawancara, bagaimana mungkin kamu memakai pakaian ini? Edward sedikit mengernyit, pakai jas yang rapi. Aku tidak punya jas, ayah. Dev tidak punya kebiasaan memakai jas sama sekali, jadi dia tidak pernah membeli jas. Celine berjalan mendatangi mereka dan berkata kepada Dev, omong kosong, mana mungkin tidak ada? Kamu lupa 3 tahun yang lalu aku pernah membelikan jas untukmu sebagai persiapan pernikahanmu, pada akhirnya. Saat Celine hendak mengatakan hal ini, dia langsung menutup mulutnya. Hari ini Dev akan menjalani wawancara, dia tidak ingin mengungkit masa lalu. Dalam sekejap, Dev telah mengenakan jas yang telah dibeli 3 tahun lalu. Jas itu masih baru meskipun sudah lama. Apalagi, Dev sama sekali belum pernah memakainya. Anakku sangat tampan saat memakai jas, semangat. Edward menepuk bahu Dev. Dev, kemari dan biarkan ibu menyentuh. Celine tidak bisa melihat, jadi dia hanya bisa menyentuhnya dengan kedua tangan, merasakan bagaimana penampilan Dev dalam setelan jas. Saat ini, di lantai bawah di rumah mereka, di depan pagar pemukiman terparkir mobil BMW seri 3 berwarna merah, Mona memandang pemukiman kumuh ini dengan jijik dari depan mobilnya. Tempat kumuh dan bau seperti ini, bagaimana orang-orang masih bisa tinggal di sini? Mona mengerutkan kening dan menutup hidungnya, tidak tahu apa yang dipikir ayah, kenapa bisa-bisa memintaku untuk menjemputnya. Gumam Mona yang terus-menerus melihat jam tangannya. Mona saat ini sedang mengenakan pakaian profesional, memperlihatkan kakinya yang indah sehingga menarik perhatian banyak orang, sementara Mona melihat orang-orang yang keluar dari pemukiman ini dengan hina. Setelah menunggu beberapa saat, Mona menghubungi Edward karena tidak melihat Dev turun. Bab 76.
Ini adalah nomor telepon yang diminta Mona dari Denny. Setelah Edward mengangkat telepon, Mona berkata dengan kasar, "Sudah jam berapa sekarang? Berapa lama aku harus menunggu?" Sungguh tidak peka terhadap waktu, jangan lupa keluargamu yang memohon padaku, sekarang malah memintaku untuk menunggu. Mona langsung menutup telepon setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Edward berbicara. Di sisi lain, setelah Edward menjawab telepon, dia tertegun dan raut wajahnya sedikit tidak enak. Di usia yang sekarang, perlakuan Mona terhadapnya membuatnya merasa tidak nyaman, namun karena harus bergantung pada orang lain agar Dave mendapatkan pekerjaan. Edward hanya bisa bersabar. "Panggilan dari siapa, Ayah?" tanya Dave. "Dari Mona, dia sudah menunggu di bawah, cepat kamu turun, ingatlah untuk mengatakan sesuatu yang baik kepadanya." Desak Edward agar Dave turun. Dave turun dan melihat bahwa Mona sedang menunggu di depan gerbang, jadi dia berjalan mendekat dan berkata dengan nada segan, "Maaf, telah membuatmu lama menunggu." Melihat Dave, Mona segera berkata dengan wajah marah, "Jika bukan karena perintah ayahku, aku pun malas untuk menjemputmu. Lihatlah pakaianmu, jas yang kamu pakai terlalu kuno." Kening Dave sedikit mengerut, tetapi dia menahan amarahnya dan berkata, "Jas ini dibeli 3 tahun yang lalu, tapi belum pernah dipakai, masih baru." "Lantas kenapa, walau masih baru, anak muda zaman sekarang tidak memakai setelan jas kuno seperti ini?" kata Mona cemberut. "Apakah aku harus mengganti pakaianku?" tanya Dave. "Sudahlah, sudah jam berapa, tidak ada waktu lagi, ayo naik ke mobil." Mona membuka pintu mobil dengan wajah dingin dan langsung duduk. Awalnya, Dave hendak duduk di samping kursi pengemudi, namun baru saja dia membuka pintu, Mona menghentikannya, "Duduk di belakang, siapa kamu untuk bisa duduk di samping kursi pengemudi?" Dave mengerutkan keningnya dan duduk di belakang, namun Mona tidak menunggu Dave sampai dia duduk dengan baik, dia langsung menginjak gas untuk pergi. Untungnya, Dave punya keahlian untuk mengendalikan diri, jika tidak pasti sudah jatuh. "Ingat, saat tiba di perusahaan nanti, jangan bilang bahwa kita saling kenal dan juga bukan urusuku jika kamu lulus wawancara atau tidak, semua tergantung pada kemampuanmu, jangan berharap aku membantumu. Aku sudah cukup baik untuk memperkenalkan kamu ke perusahaan untuk wawancara." Mona menyampaikan banyak hal pada Dave selama perjalanan, yang terpenting adalah meminta agar Dave mengatakan bahwa dia mengenalnya, karena dia takut Dave akan mempermalukan dirinya. "Baik," Dave baru saja menjawab dengan kata yang bagus. Mobil segera tiba di perusahaan Mona, ini adalah sebuah perusahaan dengan kantor yang lebih dari 10 lantai. "PT Damai Kimia," Dave mengangkat kepalanya untuk melihat nama perusahaan besar itu. Kening mengkerut. Bukankah ini perusahaan keluarga Tanaka? Jika Dave ingat dengan benar, PT Damai Kimia juga merupakan perusahaan keluarga Tanaka. Dia ingat bahwa Yuki pernah menyebutkan bahwa ini adalah perusahaan yang didirikan oleh Juan untuk Yuki sebagai hadiah ulang tahun. Yuki adalah direktur serta subjek hukum di perusahaan ini, tetapi dia tidak berpartisipasi dalam manajemen dan jarang datang ke perusahaan ini. Ya benar, ini adalah perusahaan keluarga terkaya di Surau, keluarga Tanaka bisa bekerja di sini merupakan suatu kehormatan besar bisa bekerja di sini. Manfaat yang didapat jauh lebih baik daripada perusahaan lain. Ucap Mona dengan sangat bangga. Dave hanya diam dan tersenyum, dan mengikuti Mona berjalan masuk perusahaan. Sesampainya mereka di depan pintu masuk, terlihat seorang pemuda berbalut setelan jas yang tampan dan tinggi berdiri di depan pintu masuk. Dia adalah pacar Mona, Billy. "Mona, kenapa kamu baru datang?" Billy menyambut Mona dengan senyuman setelah melihatnya. "Tanzan dibahas lagi, ayahku memintaku untuk menjemput anak teman sehingga aku datang lebih siang," ucap Mona cemberut, tidak senang. Bab 78. "Hei, jika kamu benar-benar punya kerabat, bisakah kamu mengatakan hal yang baik tentangku nanti? Jika aku diterima, aku akan mentraktirmu untuk makan di hotel besar." Pria muda itu menatap Dave dengan penuh harap. Dave tersenyum sedikit, "Oke, jika aku berhasil, aku akan menyampaikan hal-hal baik tentangmu." Terima kasih banyak." Pria muda itu tampak bahagia dan terus berterima kasih pada Dave. Wawancara pun dimulai. Satu persatu, orang yang ikut wawancara masuk dengan gugup dan keluar dengan frustrasi. Bahkan beberapa orang dari universitas ternama itu tidak berhasil. Melihat beberapa orang dari universitas ternama gagal, pemuda di samping Dave pun semakin gugup, tangannya sedikit mengepal, dan telapak tangannya penuh keringat. Selanjutnya, Dave. Dalam sekejap giliran Dave pun tiba. Ketika Dave berdiri, pemuda di sampingnya menahannya. "Hei, kamu harus mengatakan hal baik tentangku, aku mengandalkanmu," kata pemuda itu gugup. Dave mengangguk lalu berjalan ke ruangan. Begitu dia masuk, dia melihat 3 orang duduk di balik meja, sementara gadis mengumpulkan resume tadi, berdiri di sampingnya. Billy duduk di tengah, jelas menunjukkan bahwa dia adalah pewawancara utama dalam wawancara hari ini, dan 2 orang di kiri dan kanannya hanyalah pendamping. Bisa lulus wawancara atau tidak, semua tergantung pada kehendak Billy. Billy memandang Dave dan berkata dengan tenang, "Perkenalkan dirimu." Saat Dave hendak berbicara, pewawancara yang berada di samping Billy berkata, "Karena kamu tidak memiliki resume, kamu perlu menyampaikan semua pengalamanmu dalam beberapa tahun terakhir setelah lulus universitas." Dave mengangguk dan menyampaikan pengalamannya setelah lulus dengan singkat.
Tentu saja, dia juga menyampaikan tentang pemenjaraannya. Dia tidak menyembunyikannya, dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Namun, orang-orang ini tidak terkejut mendengar penyampaian Dave mengenai dia berada di penjara. Ini jelas menunjukkan bahwa Billy pasti sudah memberitahu mereka, sehingga mereka tidak terkejut. Mendengar itu, Billy menutup matanya dan melipat tangannya di atas dada untuk bersandar di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan gadis di sampingnya bergegas maju untuk memijat lembut Billy. Kamu tahu kan perusahaan kami ini perusahaan apa? Tahu siapa bos dari perusahaan kami? Kamu, seorang tahanan yang baru saja keluar dari penjara, berani datang untuk wawancara? Kata seorang pewawancara dengan senyum menghina. Kenapa tidak berani? Apakah perusahaan kalian menetapkan bahwa orang yang pernah di penjara tidak boleh ikut wawancara? Lagian, apa yang salah dengan berada di penjara? Apakah orang yang pernah berada di penjara itu sudah pasti orang jahat? Kata Dave santai sambil tersenyum. Meskipun perusahaan kami tidak secara tegas menetapkan peraturan itu, tetapi kamu adalah mantan tahanan buruh kerja reformasi. Jika kamu masuk dalam perusahaan, maka akan mempengaruhi citra perusahaan kami. Aku yakin perusahaan lain juga tidak akan menginginkan pekerja yang baru dibebaskan dari hukuman penjara. Kamu harus sadar diri, jika aku adalah kamu, aku bahkan tidak berani keluar. Pewawancara memandang Dave dengan tatapan kritis, sepertinya dia sengaja mempermalukan Dave dengan suaranya yang sangat keras. Orang-orang yang datang untuk wawancara juga dapat mendengarnya. Mereka semua terkejut, pemuda yang berbicara dengan Dave tadi bahkan lebih terkejut. Sial, ternyata seorang mantan tahanan reformasi, menghabiskan permen karetku dengan sia-sia, sungguh sial. Bocah itu bergegas pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Dave yang berada di dalam ruangan tidak marah, dan tersenyum ringan. Jika aku adalah kamu tidak memiliki kemampuan sebagai seorang pria, aku bahkan tidak akan memiliki wajah duduk di sini. Seluruh matamu penuh dengan lingkaran hitam, ketika melihat istrimu di malam hari, namun kamu sama sekali tidak berguna, sehingga tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam? Kata-kata Dave membuat pewawancara tertegun dan menatap Dave dengan sedikit ngeri di matanya. Dia tidak mengerti, bagaimana Dave tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan sebagai seorang pria. Bab 79. Ini adalah rahasianya, tidak ada satu orang pun yang tahu. Di mata orang-orang, dia memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa pada malam hari, dia akan sangat kesakitan. Kata-kata Dave sangat menusuk sehingga pewawancara itu tiba-tiba marah, urat biru di dahinya sampai menonjol. Jangan bicara sembarangan, kamu yang tidak memiliki kemampuan sebagai seorang pria. Aku punya istri dan anak-anak dan keluargaku sangat bahagia. Pewawancara itu berkata keras dan sengaja menekan kata anak untuk membantah dari membuktikan bahwa omongan Dave tidak masuk akal. Dave tersenyum, meskipun kamu mempunyai anak, anak itu bukan darah dagingmu, melainkan anak adopsi atau istrimu melahirkannya dengan orang lain. Penyakitmu sudah ada sejak kamu kecil, ditambah lagi karena sebuah kecelakaan, sehingga mengakibatkan kamu kehilangan kemampuan sebagai seorang pria. Bang, selesai Dave berbicara, pewawancara itu berdiri dan membanting meja untuk memelototi Dave dan berkata, kamu menyelidiki aku ya? Ketika dia masih kecil, pewawancara ini memang ditendang oleh seekor keledai di selangkangannya, sehingga dia kehilangan kemampuan sebagai seorang pria, lalu mengadopsi seorang anak setelah menikah. Selain orang-orang di kampung halamannya yang tahu, tidak ada seorang pun di kota Sur yang mengetahuinya. Karena hal ini, dia sengaja menjauh dari kampung halaman, tidak rahasia ini dibocorkan oleh Dave. Kamu tidak pantas untuk aku selidiki, Dave tersenyum dingin. Perkataan pewawancara menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Dave itu memang benar. Dalam sekejap semua memandang pewawancara itu dengan tatapan aneh. Pewawancara itu juga menyadari bahwa dia telah mengucapkan hal yang salah, sehingga dia menjadi sangat marah dan menyalahkan Dave. Melihat keadaan di ruang wawancara seperti sebuah adegan perkelahian, Billy hanya bisa berteriak dengan kesal, sudah cukup, duduklah. Pewawancara itu hanya bisa menatap Dave dengan penuh kekesalan lalu kembali duduk. Billy hanya ingin bawahannya untuk mempermalukan Dave dan mengatakan bahwa dia tidak pantas. Billy sedikit marah karena tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Kamu tidak cocok untuk bekerja di perusahaan kami. Identitasmu tidak bisa kami terima, lebih baik pergi saja, dan jangan pernah datang lagi. Tegur pewawancara yang lain pada Dave setelah melihat kemarahan Billy. Ada karyawan seperti kalian di perusahaan berskala besar, sepertinya perusahaan sudah harus menata ulang pekerjanya. Dave mencibir lalu bangkit untuk berjalan keluar, dia tidak benar-benar ingin bekerja di sini. Saat Dave hendak berjalan keluar, tiba-tiba ada seorang pria muda tinggi. Tetapi tepat ketika Dave bangun dan hendak berjalan keluar, tiba-tiba seorang pemuda tinggi dengan memakai setelan jas masuk. Penampilan pemuda itu sangat menakjubkan, dia langsung melirik Dave saat dia masuk. Dave juga menatap pemuda itu, lalu bersiap untuk pergi. Siapa sangka langkahnya dihentikan oleh pemuda itu, apakah kamu Dave? Dave menatap pemuda itu dengan curiga lalu mengangguk, dia bahkan tidak mengenal orang di depannya ini. Tapi jika kedua orang tua Dave ada di sana, mereka pasti mengenalnya. Orang inilah yang mengusir kedua orang tua Dave dari komplek perumahan Bumi Indah. Pak Junior. Setelah Billy melihat pemuda itu, dia berlari untuk menjelaskan, orang ini bernama Dave, dan dia datang untuk melamar pekerjaan. Kami menolaknya karena dia tidak memenuhi persyaratan perusahaan. Biarkan dia menetap.
Setelah pemuda itu menyelesaikan perkataannya, dia menatap Dev lagi, lalu untuk pergi. Pak Junior, dia adalah mantan tahanan buruh kerja reformasi yang baru saja keluar dari penjara. Ucap Billy sembari menghentikan pemuda itu. Pemuda itu berbalik perlahan dan menatap Billy dengan kedinginan, apakah kamu sedang mengajariku? Kalimat itu mengejutkan Billy, sehingga dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak berani, tidak berani. Bab 80. Pemuda itu sudah berbalik untuk pergi meninggalkan Billy dan dua pewawancara lainnya dengan tercengang, menatap Dev dengan tak percaya lalu bertanya-tanya bagaimana Dev bisa mengenal direktur perusahaan. Dev, bagaimana kamu bisa mengenal Pak Junior? Tanya Billy bingung. Dia direktur perusahaan ini, aku tidak mengenalnya, Dev menggelengkan kepalanya. Dev tidak mengenal pemuda ini, dan belum pernah bertemu dengannya, tetapi pemuda ini pernah bertemu Dev, dan bahkan dia melihat langsung Dev sedang bermesraan dengan Yuki. Pemuda ini bernama Junior. Dia adalah seorang mahasiswa internasional lulusan Universitas Stanford. Dia masuk ke perusahaan Tanaka dan diberikan jabatan yang tinggi. Junior juga menyukai Yuki dan berusaha mendekatinya, namun Yuki menolaknya. Karena Yuki tidak mengelola perusahaan setelah diberikan oleh Juan, dia meminta tugaskan Junior menjadi direktur PT Damai Kimia untuk mengurus dan mengelola perusahaan. Junior memang orang yang cakap. Dalam waktu singkat, manajemen perusahaan terorganisir dengan baik, bahkan menjadikan perusahaan sebagai anak perusahaan Tanaka yang paling menguntungkan. Alasan Junior bekerja sangat keras adalah untuk membuat Yuki menyukai dirinya, tapi ketika dia tahu bahwa Yuki telah bersama seorang pemuda yang pernah dipenjara seperti Dev, perasaan di hatinya berubah secara drastis, dan dia ingin merebut Yuki dari Dev. Saat ini, Dev datang ke perusahaan untuk wawancara, tentu saja dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Selama Dev berada di perusahaan, dia memiliki puluhan ribu cara menyulitkan Dev hingga dia berhenti, dan juga dia dapat memprovokasi hubungan antara Dev dan Yuki. Ini sungguh aneh. Billy mengerutkan kening, namun direktur telah mengatakannya, dia hanya seorang manajer departemen yang mana mungkin berani menentangnya, jadi dia hanya bisa berkata kepada Dev, pergilah mengurus prosedur masuk perusahaan, aku akan mengirim seseorang untuk menunjukkan perusahaan kepadamu. Sekarang Billy tidak berani menyusahkan Dev, dia tidak tahu apa hubungan antara Dev dan Junior. Dev juga merasa aneh, dia tidak mengerti mengapa Junior menerima dirinya, seperti kenal pada dirinya. Apa mungkin Yuki tahu bahwa dia datang ke perusahaannya untuk wawancara, dan secara khusus meminta pada direktur ini? Dev sedikit mengernyit untuk berpikir dan mengikuti gadis di belakang berjalan keluar ruangan untuk menjalani prosedur masuk perusahaan. Sial, ternyata kamu hanyalah mantan tahanan buruh kerja reformasi. Sial sekali aku, telah berbicara banyak denganmu tadi. Jangan harap orang sepertimu akan diterima kerja. Begitu Dev keluar, dia dimarahi oleh pemuda berkacamata tadi. Dev memandang pemuda itu. Awalnya, dia merasa bahwa pemuda itu baik, tetapi ternyata dia juga hanya pemuda yang memandang rendah orang lain. Pak Dev, silakan ikuti aku. Aku memerlukan kartu identitasmu untuk prosedur masuk. Apakah kamu membawanya? Tanya gadis yang keluar bersama dengan Dev. Ya, aku membawanya. Dev menyerahkan kartu identitasnya kepada gadis itu, lalu tersenyum penuh terima kasih. Dia tahu bahwa gadis itu sengaja menanyakan ini untuk memberitahu pemuda itu. Benar saja, ketika pemuda itu melihat bahwa Dev telah berhasil lulus wawancara, matanya melebar, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dev hanya tersenyum mengabaikannya, lalu berjalan pergi mengikuti gadis itu. Ketika Dev mengurus prosedur masuk ke perusahaan di kantor pemasaran, Mona berkata dengan marah kepada Billy, ada apa denganmu? Bukankah sudah mengatakan tidak akan menerimanya? Aku pasti akan sangat kerepotan sekarang setelah dia diterima. Ayahku pasti memintaku menjemputnya untuk pergi bekerja. Kenapa menyalahkanku? Siapa yang tahu apa dia memiliki hubungan dengan Pak Junior langsung diterima olehnya? Apa yang bisa aku lakukan? Ucap Billy dengan tidak senang,